Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sabahul khair. Kaifa halukum? Al-an bil lughatul arabiyyah. Idadan. Hayya nad'u jami'an. Khalas. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Selain Maha Esa dan Maha Kuasa, Allah memiliki sifat-sifat yang lain yang tercantum dalam Asmaul Husna. Asmaul Husna ada 99 nama sebutan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua nama itu mencerminkan sifat Allah. Mari kita simak 5 nama Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Al-Mu'min. Al-Mu'min artinya yang Maha Pemberi keamanan kepada makhluknya. Semua makhluk yang hidup di dunia ini telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan dan berikan kebutuhannya masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan rasa aman dan ketentraman kepada manusia untuk beribadah, belajar, bekerja, dan mengelola apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Demikian juga kepada makhluknya yang lain. Seandainya tidak ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa ketentraman dan rasa aman hidup di dunia ini, niscaya alam semesta serta isinya ini tanpa ada yang dapat mencegah. Perhatikan cicak ini, dia tidak bisa terbang tapi memakan nyamuk yang bisa terbang. Karena itu Allah Al-Mu'min, Allah yang memberi ketentraman, yang menjamin semuanya. Al-Mu'min, Allah Maha memberi keamanan. Bayangkan, bumi ini sudah kita buat berbagai macam, sudah kita manfaatkan berbagai macam. Seandainya tidak karena Allah Maha memberi keamanan kepada kita, maka mungkin bumi ini akan segera hancur, akan menghancurkan diri dan menghancurkan kita semua. Karena itu kita ingat di surat Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya Allah Maha memberi nikmat, memberi kita nikmat yang banyak. Maka perintahnya Allah, fasholli, maka sholatlah. Jadi pengamalan tentang Asmaul Husna Al-Mu'min yaitu kita wajib sholat 5 waktu. Al-Azim. Al-Azim merupakan asma Allah yang artinya Maha Agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mulia dan Maha Agung. Seluruh makhluk ciptaannya tunduk dan menyembah kepadanya. Mereka bertasbih memohon kepada Allah dengan menyebut nama Allah dan mensucikan zatnya yang Maha Agung. Tidak ada yang dapat menyamai zatnya karena Allah Maha Agung. Sebuah penelitian ilmiah yang dipopulerkan majalah Science, Journal of Plant Molecular Biology, mengungkap bahwa tumbuhan yang nampaknya hanya diam ternyata mengeluarkan denyut dan suara halus meski tidak bisa didengar oleh telinga manusia biasa. Sekelompok ilmuwan ini berhasil menganalisis denyutan atau detak suara pohon yang bersifat cahaya elektrik, lalu menyimpan dan merekamnya dengan alat perekam tercanggih bernama oscilloscope. Menakjubkan, denyutan cahaya elektrik pada pohon berulang lebih dari 1000 kali dalam 1 detik. Denyut berulang ini diyakini merupakan suatu pelafalan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan oleh tumbuhan. Subhanallah wa bihamdihi, Maha suci Allah, segala puji baginya.
Sadar atau tidak, di balik nyanyian merdu burung di sela ranting dan pohon di hutan, suara menguaknya katak di kolam teratai, suara kokok ayam jantan di setiap fajar menjelang, bahkan bergeraknya makhluk kecil semut yang tidak pernah terdengar suaranya. Sesungguhnya mereka sedang bertasbih kepada keagungan dan kebesaran Sang Pencipta. Bacaan tasbih merupakan bacaan semua makhluk. Apapun kesibukan yang dihadapi sehari-hari, jalan buntu apapun yang dihadapi, harus selalu bertasbih. Maka Allah akan memberikan jalan keluar. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa suatu ketika datang seorang lelaki mengeluhkan keadaannya kepada Rasulullah. Ia berkata, "Dunia ini telah berpaling dariku dan yang telah kuperoleh dari tanganku sangatlah sedikit." Rasulullah bertanya kepadanya, "Apakah engkau tidak pernah membaca doa para malaikat dan tasbihnya seluruh makhluk yang dengan itu mereka mendapatkan limpahan rizki?" Lelaki itu bertanya, "Doa apakah itu wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, "Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim," dan beristighfarlah kepada Allah sebanyak 100 kali di antara waktu terbitnya fajar hingga menjelang waktu sholatmu. Dengan itu, dunia akan tunduk dan merangkak mendatangimu. Dan Allah menciptakan dari setiap kalimat itu malaikat yang selalu bertasbih kepada Allah hingga hari kiamat, dan untukmu pahalanya. Nabi Muhammad SAW pun setiap harinya tidak pernah alpa membaca tasbih. Sampai pada suatu hari, seorang sahabatnya Muawiyah tidur di depan pintu Nabi. "Setiap kali aku bangun, aku mendengar dari ruang dalam rumah Nabi ucapan Subhana ya Rabbi sampai terbit fajar." Bahkan ketika kita mencari anugerah Allah, bekerja mencari nafkah, senantiasa hendak mengingat Sang Khalik melalui tasbih dan zikir kepadanya. Kisah Nabi Yunus saat berada di dalam perut ikan paus juga menjadi gambaran bahwa kekuatan tasbih mampu mendatangkan rahmat, ampunan, dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah dan bertasbih, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Al-Hadi merupakan asma Allah yang artinya Maha memberi petunjuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi jalan dan petunjuk kepada hamba-hambanya yang soleh, dan selalu memberi taubat hamba-hambanya yang berbuat maksiat, serta menunjukkan jalan lurus yang diridhoinya. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Furqan ayat 31. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira, dan cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong.